Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat semuanya, insyaallah di kesempatan kali ini kita sama-sama akan sharing, akan membahas tentang ciri-ciri ruqyah yang diperbolehkan. Jadi ruqyah ini ada yang diperbolehkan, ada juga yang tidak diperbolehkan. Lalu gimana ciri-cirinya? Apa ciri-cirinya? Maka pentingnya kita mengetahui ciri-cirinya. Agar apa? Agar kita tidak tersesat dalam permainan mereka. Rasulullah SAW dalam banyak hadis menganjurkan untuk melakukan ruqyah syar'iyah. Hadis pertama, An Auf bin Malik al-Asja'i qala kunna narki fil jahiliyati fakulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalika faqala iridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Yang mana artinya dari Auf bin Malik al-Asja'i, dia berkata, kami biasa melakukan mantra pada masa jahiliyah. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang mantra? Jawab beliau, peragakanlah mantramu, ruqyahmu di hadapanku. Mantra itu tidak ada salahnya jika tidak mengandung kesyirikan. Hadis riwayat Muslim. Mantra di sini yang dimaksud yaitu ruqyah. Jadi kata Rasulullah, ketika ruqyah kita, di dalam praktek ruqyah kita ada unsur kesyirikannya, mengandung kesyirikannya, maka ruqyah kita tidak diperbolehkan, akan tetapi diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dalam praktek ruqyah kita tidak ada unsur kesyirikannya. Yang ada dalam praktek ruqyah kita isinya hanyalah dakwah, mengajak ketaatan, mengajak kembali kepada Allah. Maka ruqyah-ruqyah seperti ini ruqyah yang diperbolehkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ruqyah yang syar'i memiliki beberapa ketentuannya yang tertentu. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka ruqyah tersebut tidak syar'i, yakni serupa dengan jampi-jampi yang dilakukan oleh para dukun. Jadi dalam praktek ruqyah syar'i, ruqyah yang diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada ciri-cirinya. Jika ciri-ciri ini tidak kita dapati dalam praktek ruqyah kita, bisa jadi yang kita lakukan bertahun-tahun, yang sudah lama, bisa jadi itu adalah jampi-jampi yang sering dilakukan juga oleh para dukun. Apa saja kriterianya? Yaitu yang pertama, bacaan ruqyah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Jadi dalam praktek ruqyah kita harus membaca ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk keselamatan, kesembuhan, perlindungan, dan doa kebaikan lainnya. Yang syar'i atau yang tidak bertentangan dengan doa yang dituntunkan. Kemudian menggunakan bahasa Arab, kecuali jika tidak mampu menggunakannya. Jadi dianjurkan juga nih ketika kita ingin menerapi pasien, kita menggunakan bahasa Arab, dianjurkan menggunakan bahasa Arab. Jika kita tidak bisa menggunakan bahasa Arab, tidak hafal ayat-ayatnya, doa-doanya, kita juga bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian tidak bergantung pada ruqyah, karena ruqyah hanyalah sebab yang dapat berpengaruh atau tidak. Jadi si pasien dan peruqyahnya tidak boleh meyakini bahwasannya yang menyembuhkan, melindungi, menyelamatkan itu adalah ruqyahnya. Jangan sampai seperti itu. Akan tetapi yang menyembuhkan, menyelamati, melindungi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruqyah hanyalah menjadi jembatan, perantara saja. Kemudian isi ruqyah jelas maknanya. Jelas maknanya yaitu dalam ruqyah kita harus ada kalimat-kalimat dakwah, kalimat-kalimat mengajak pasien untuk taubat, hijrah, mendekat kepada Allah. Maka ruqyah-ruqyah yang seperti ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Kemudian tidak mengandung doa atau permintaan kepada selain Allah, semisal kepada malaikat, jin ataupun makhluk lainnya. Jadi ruqyah syariah ini selalu meminta berdoa kepada Allah agar si pasien peruqyahnya selalu mendapatkan ketenangan, perlindungan, keselamatan, dan kesembuhan. Akan tetapi jika praktisinya tidak meminta kepada Allah, dia minta kepada malaikat, jin ataupun makhluk lainnya, maka praktek ruqyah seperti itu bukanlah praktek ruqyah yang syar'i, akan tetapi bisa jadi praktek ruqyah yang tidak syar'i. Sering disebut juga dengan praktek perdukunan. Kemudian tidak mengandung ungkapan yang diharamkan seperti celaan. Jadi dalam meruqyah tidak boleh ada kata-kata kotor atau kata-kata yang banyak menimbulkan kemudorotan bagi peruqyahnya ataupun pasiennya. Kemudian tidak menyaratkan orang yang diruqyah mesti dalam kondisi yang aneh, seperti harus dalam keadaan junub, harus berada di kuburan, atau mesti dalam keadaan bernajis, dan lain-lain. Jadi ruqyah syar'i ini tidak ada syarat apapun, tidak ada syarat yang aneh-aneh. Syaratnya cukup mendekat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin ruqyah kemudian dikasih syarat oleh praktisi ruqyahnya, syaratnya aneh-aneh, bawa kembang kantil, mandi tengah malam di malam Jumat ataupun lainnya, bawa tanah kuburan ataupun lainnya, maka praktek-praktek seperti ini adalah praktek perdukunan. Sebagaimana dinukil dari Fathul Majid, Imam As-Suyuti berkata, ruqyah itu dibolehkan jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, bacaan ruqyah dengan menggunakan ayat Al-Quran atau nama dan sifat Allah. Kemudian menggunakan bahasa Arab atau kalimat yang mempunyai makna, diketahui artinya. Harus yakin bahwa ruqyah dapat berpengaruh dengan izin Allah, bukan dari zat ruqyah itu sendiri. 3 syarat ini hendaknya kita masukkan ke dalam hati kita, praktek ruqyah kita, agar apa? Agar ruqyah kita ini tergolong ruqyah yang diperbolehkan, dianjurkan oleh Rasulullah, sehingga amalan ruqyah kita itu digolongkan amalan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari kriteria-kriteria di atas dijadikan tolak ukur untuk dapat mengkategorikan mana praktek ruqyah yang benar dan mana yang menyimpang. Jika si pelaku menggunakan mantra-mantra yang tidak jelas maknanya, menggunakan doa yang tidak dipahami, atau menyembuhkan dengan jalan memindahkan penyakit yang diderita ke hewan lain, maka hal seperti ini dikategorikan sebagai tindak perdukunan. Lebih terlarang lagi apabila di dalamnya menggunakan jampi-jampi yang jelas-jelas mengandung kesyirikan, meminta tolong pada jin atau meminta agar kita menyembelih hewan tertentu untuk jin. Yang seperti ini jelas syirik. Ya, jadi itu ya perbedaan ruqyah syar'i ataupun yang tidak syar'i. Ruqyah yang tidak syar'i sering disebut praktik perdukunan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.